Saudara-saudara, selamat pagi. Ya, hari ini kita mau berbicara tentang tugas saling mengembalakan. Kalau bicara tentang tugas mengembalakan, tugas mengingatkan, menasehati, menegur, kita juga perlu bicara soal konteks ya. Konteks masyarakat kita saat ini. Saat ini kita hidup di tengah masyarakat yang semi tradisional, tapi juga semi modern, bahkan juga ada sedikit hint postmodern. Dalam arti kita hidup di tengah masyarakat yang sudah tidak terlalu guyup, tidak terlalu saling ngurusin urusan orang, tapi juga belum individualis banget, ya. Tetapi ada rasa bahwa mind your own business, masing-masing jangan terlalu ngurusin urusan orang lain. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara soal masyarakat modern itu atau masyarakat yang cenderung individualis itu terbentuk karena banyak hal. Ini terbentuk karena mulai dari revolusi industri sehingga pekerjaan profesi petani, ladang, nelayan itu berubah menjadi pekerja pabrik, menjadi pedagang, orang yang tinggal di desa, di kampung pindah ke kota, sehingga orang dalam tradisi merantau yang pribadi bukan merantau sekeluarga, akibatnya terputus dari kontrol sosial keluarga. Ya, dari kampung ada adat istiadat begini sampai ke kota nggak ada lagi yang menekan harus begini harus begitu ya, jauh dari orang tua, om tante, sehingga ya bebas untuk menjadi apa aja yang dia mau. Ya, lalu ketemu dengan orang dari berbagai budaya yang berbeda sehingga juga kita mengatakan oh budaya saya begini, kamu nggak usah ikut campur, tiap orang punya aturan main masing-masing. Tapi juga sebetulnya budaya masyarakat yang lebih individualis dalam arti yang tidak terikat pada tradisi ini juga bentuk pemberontakan. Dari tekanan masyarakat yang tradisional yang penuh dengan adat istiadat harus begini harus begitu, terutama di kalangan kaum muda yang merasa gerah. Ya kenapa sih mesti begitu, kenapa mesti begini, itu kuno banget. Sehingga memberontak dan tidak mau lagi diatur menurut dengan adat istiadat yang demikian, aturan-aturan yang demikian. Dan tentunya dengan pengaruh global kita melihat cara hidup masyarakat barat misalnya yang bebas, yang tidak terikat dengan segala macam tuntutan orang tua, ekspektasi masyarakat, kita juga mengatakan kenapa kita tidak bisa begitu. Akhirnya saudara-saudara bahkan dalam komunitas seperti gereja atau bahkan dalam keluarga kita mulai semakin hati-hati untuk tidak saling mengingatkan atau menegur. Ya. Apalagi seringkali orang yang menegur, menasehati itu malah dianggap jelek. Dianggapnya kepo ya kan, Karen, sok kayak udah paling benar aja hidupnya ya, mau menasehati orang. Maka disinilah kenapa kita bicara tentang sulitnya menggembalakan. Sulitnya tugas untuk menggembalakan. Saudara-saudara mungkin lalu berpikir ya itu kan masalah pendeta dong ya. Itu urusannya pendeta, kan tugas penggembalaan itu tugas pendeta. Kenapa dibahas untuk jemaat? Namun saudara-saudara kalau kita lihat teks Injil kita hari ini. Saya mau menyoroti bagaimana percakapan Yesus dengan Petrus. Tentu udah sering dibahas ya, Yohanes 21, bagaimana Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus jawab, iya sampai 3 kali. Saudara pasti pernah dengar juga yang mengatakan, Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, biasa dipanggilnya Petrus, nickname-nya ya, Petrus suaranya batu karang, karena Petrus nih keras kepala. Tapi kali ini pakai nama resmi, pakai Simon bin Yohanes, pakai sebut nama bapaknya lagi gitu ya. Mungkin itu juga membuat Petrus jadinya agak sedih gitu. Tapi juga pertanyaannya kan pertama, apakah engkau mengasihi aku dengan kata filia? Petrus menjawabnya, ya Tuhan aku mengasihi engkau dengan kata agape. Ya, filia kita tahu itu kasih tak bersyarat, Yesus bertanya dengan kasih agape, kasih tak bersyarat, Petrus menjawabnya dengan filia, kasih persahabatan. 2 kali Tuhan bertanya, agape to, apakah engkau mengasihi aku? Dijawab lagi filia. Yang ketiga Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan menggunakan kata filia. Maka menangislah ya, sedihlah hati Petrus. Dan Petrus menjawab, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Ya di sini kita lihat biasanya orang fokus pada percakapan ini melihat bagaimana Tuhan menyesuaikan dengan kemampuan kita mengasihi.
Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk menyoroti perintah Tuhan dalam setiap kali pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan jawab apa? Peliharalah anak-anak dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Peliharalah domba-dombaku. Artinya saudara-saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka adalah juga tugas panggilan kita untuk saling menggembalakan. Tugas untuk saling menjaga, mengingatkan, memastikan orang itu tidak hidup sesat, tidak jatuh ke dalam pergaulan yang keliru, tidak melakukan hal yang akan dia sesali. Itu adalah tugas kita kalau kita mengasihi Tuhan. Cara kita mengasihi Tuhan ada banyak, dengan hidup jujur, tidak korupsi, tidak curang, tidak serakah, ya, tidak menghalalkan segala cara, dengan hidup kudus, dengan menjaga pikiran bersih, dengan menjaga hati penuh, tidak dikuasai kebencian, ya, dengan hidup secukupnya, tidak serakah, tidak menjadi dikuasai oleh harta duniawi. Ada banyak cara kita hidup mengasihi Tuhan. Tetapi salah satunya juga bagaimana kita mengasihi Tuhan adalah dengan memperhatikan sesama kita. Memperhatikan sesama kita seringkali kita lakukan dengan memberi sumbangan, menolong orang yang jauh, yang tidak kita kenal. Ya, ini seringkali juga di gereja dilakukan, kita menolong saudara-saudara kita di daerah-daerah yang tertinggal, yang butuh bantuan dana, butuh dibangun sekolahnya, dibangun gerejanya, dibuatkan sumur dan sebagainya. Tetapi tugas kita dalam kenyataan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan adalah juga untuk saling menjaga satu sama lain. Nah saudara-saudara, saat ini yang menjadi masalah dari masyarakat yang katanya modern ini, masyarakat yang tidak lagi tradisional adalah kita cenderung diam ketika ada pelaku kejahatan. Kita mungkin peduli pada korban, kita menolong korban, kita menghibur korban. Tetapi ketika ketidakadilan terjadi, ketika kejahatan terjadi, kita tidak berbuat apapun. Apalagi seringkali orang yang berlaku kejahatan itu adalah orang yang powerful. Maka kita cenderung diam. Tetapi kalau kita hanya merawat korban, tetapi tidak menghentikan, tidak menegur kejahatan, dan seringkali kita outsourcing, ya, kita lempar tanggung jawab itu kepada aparat negara, kepada orang-orang yang memang punya posisi dan jabatan, maka kita akan hidup di tengah dunia yang semakin carut-marut. Apalagi kalau sebetulnya orang-orang itu adalah orang-orang yang bisa, yang kita kenal. Tapi kita berdiam diri dan kita tidak mau menegur, tidak berani bicara. Karena kita merasa, bukan urusan saya. Jangan kepo lah. Ntar malah saya jadi dimusuhin, dianggap sok suci dan sebagainya. Saudara-saudara, maka kita sedang meng-create, ya, menciptakan dunia masa depan di mana manusia akan menjadi semakin individualis, menjadi semakin egois, egosentris, dan juga mungkin semakin tidak peduli dengan kejahatannya karena tidak ada konsekuensi langsung dari pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Tapi kemudian pertanyaannya adalah mengapa kita menjadi masyarakat yang tidak mau lagi menegur, tidak lagi mau mengingatkan. Untuk itu saya mau mengajak kita untuk berpindah kepada Kisah Para Rasul. Dalam teks Kisah Para Rasul di sini kita membaca kisah pertobatan Saulus, nama lama Paulus. Ya. Dan Saulus ini saudara-saudara adalah orang yang punya kuasa dan menggunakan kekuasaannya yang dia anggap untuk kebenaran dengan melakukan kejahatan. Dikatakan bahkan dia itu berkobar-kobar hatinya dengan amarah, ya, hatinya tuh nafsu untuk mengancam, mengintimidasi murid-murid dan bahkan untuk membunuh. Dia minta otoritas, wewenang untuk bisa pergi ke rumah-rumah ibadat dan menangkapi orang-orang yang dianggap sebagai bidat, para pengikut Kristus ini. Namun kita tahu di Damsyik Tuhan merendahkan dia. Merendahkan bukan dalam arti melecehkan gitu ya, tapi Tuhan merendahkan
Saulus yang datang dengan jumawa, dengan otoritas dan hati yang penuh nafsu untuk menegakkan apa yang dianggap sebagai kebenaran, dia rebah ke tanah. Dia rebah ke tanah dan dia menjadi buta. Dia harus dituntun untuk masuk ke kota Damsyik. Dan selama 3 hari hidup dalam kegelapan, dia tidak makan dan tidak minum. Tetapi dia berdoa. Dan disitulah Tuhan memberi penglihatan kepada Ananias, seorang murid yang tinggal di Damsyik. Saudara-saudara, Ananias tidak mau untuk menggembalakan Saulus. Ketika Tuhan bilang ada Saulus dari Tarsus yang tinggal di jalan lurus, dan kamu perlu kunjungi dia. Dia sedang berdoa, kamu perlu menumpangkan tangan atas dia, kamu perlu menuntun dia untuk mengenal jalan Tuhan. Ananias tidak mau. Saudara-saudara, Ananias ini walaupun tidak disebut banyak dalam Alkitab, ya, dan jangan keliru dengan Ananias dan Safira, ya, itu lain lagi. Ini Ananias yang baik ini. Ananias ini tidak banyak disebut dalam Kisah Para Rasul, tetapi jelas dia bukan murid yang biasa-biasa saja. Makanya dia mendapat penglihatan dan Tuhan menunjuk dia untuk membimbing, menggembalakan Saulus ke jalan yang benar. Tentunya dia bukan orang sembarangan. Dan bahkan ketika dia mendapat penglihatan Ananias, dia langsung berkata, ini aku Tuhan. Ya, ini orang yang punya kedekatan dengan Tuhan sehingga bisa langsung melihat penglihatan dan juga siap menjawab panggilan Tuhan. Tapi ketika panggilannya adalah untuk mengunjungi Saulus yang terkenal jahat ini, dia tidak mau awalnya, saudara-saudara. Kenapa Ananias tidak mau? Bisa jadi pertama ya karena dia melindungi dirinya. Ini orang yang terkenal jahat. Dia datang ke sini untuk menangkapi murid-murid Tuhan. Masa saya menyerahkan diri datang, ya, seperti pergi ke goa singa gitu ya, menyerahkan diri ke sarang penyamun, ini kurang lebih begitulah. Mungkin dia tidak mau karena takut, atau bukan ketakutan tapi untuk melindungi dirinya. Bisa jadi juga saudara-saudara, walaupun Ananias seorang yang rohani, seorang yang spiritual, tapi mungkin juga ada perasaan tidak suka terhadap Saulus. Buat apa? Kalau saya harus penumpangkan tangan mendoakan orang, mendingan saya mendoakan anggota gereja, anggota jemaat. Orang-orang yang memang jelas percaya Tuhan, orang-orang yang memang butuh didoakan. Ngapain mendoakan Saulus? Dan mungkin kabarnya sudah tersiar, bahwa Saulus yang datang itu jatuh di pintu gerbang sehingga jalannya harus dituntun. Ya mungkin murid-murid saat itu rasain ya, atau mungkin bukan rasain tapi itu lihat kuasa Tuhan kita gak main-main. Lah kok ini malah disuruh besuk, suruh doain, menumpangkan tangan kepada si Saulus ini. Bisa jadi ya ada perasaan tidak suka. Bisa jadi juga ada pemikiran bahwa untuk apa? Ananias mungkin tidak melihat potensi kemungkinan Saulus bertobat. Ya udah dong Tuhan, kan dia tadinya jahat, sekarang Tuhan sudah menghukum dia, kena batunya dia, sekarang dia tidak bisa melihat, ya udah sampai situ aja ceritanya. Nggak usah dipanjang-panjangin. Nah saudara-saudara, untungnya ketika Tuhan katakan tidak, Saulus ini akan aku pakai untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Ananias patuh ya. Kan banyak ya nabi-nabi, rasul sih enggak, rasul rata-rata nurut-nurut. Tapi nabi-nabi kalau di perjanjian lama tuh kan Musa dipanggil Tuhan berkali-kali menolak, 7 kali menolak. Yunus diberi perintah melarikan diri. Untungnya Ananias walaupun awalnya dia tidak mau, ketika Tuhan bilang no, pergilah, orang ini akan aku pakai. Untungnya Ananias nurut. Dan saudara-saudara, mungkin kita juga berada di posisi seperti Ananias. Kita melihat ada orang yang sedang jatuh, atau ada orang yang hidupnya mencelakakan orang lain atau mencelakakan dirinya sendiri. Dan Tuhan mungkin memberikan kita pesan, panggilan, menggerakkan hati nurani kita untuk mengingatkan orang ini. Tapi kita mungkin gak mau. Gak mau yang pertama karena kita melindungi diri kita. Ya melindungi diri dalam arti nanti saya tegur dia malah marah sama saya. Ya,
Apalagi kalau orang itu misalnya bos kita, atasan kita, mertua kita, ya orang-orang yang dalam posisi harus lebih dihormati. Lalu ketika dia berbuat keliru, aduh kalau saya tegur ntar malah saya dimusuhin, malah saya dimarahin. Atau bahkan mungkin nggak harus orang yang lebih tinggi posisinya, tapi mungkin sahabat, teman sepergaulan. Tapi kalau kita negor nanti kita dibilangnya kepo ya. Nanti kita dibilangnya sok suci, kayak udah paling bener aja hidupnya. Ya. Dan apalagi kalau misalnya ini terkait dengan dua orang lain ya, lalu kita mau menjembatani, mendamaikan, nanti mereka baikan kita yang dimusuhin gitu ya, itu kan seringkali terjadi ya. Kita mau nolongin orang, mereka udah baikan kita yang waktu yang jadinya dianggap sebagai biang kerok ya, atau dijadikan tumbal lah. Saudara-saudara, kadang-kadang ketika Tuhan memberikan panggilan untuk kita mempedulikan sesama, ada ketidakmauan ya karena itu kita mau melindungi diri kita. Bisa jadi juga karena kita gak suka dengan orang itu. Ya biarinlah nanti biar dia kena batunya sendiri. Ya biarin nanti hidup kan apa yang dia tabur akan dia tuai. Biarin aja biar Tuhan yang bertindak. Atau mungkin ya udah biar pendeta aja lah yang menegur. Kenapa juga mesti saya. Saya gak terlalu dekat dengan orang itu. Saya gak terlalu suka. Atau bisa jadi juga kita tidak melihat ada potensi. Aduh udah umur segitu dibilangin mah udah gak bisa. Itu mah tinggal tunggu dipanggil Tuhan aja lah baru kayaknya kita selesai dengan dia gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang berpikir begitu. Aduh udah auban itu udah umur segitu gak berubah-berubah. Mau diomongin kayak apa juga gak akan berubah. Udahlah serahkan ke tangan Tuhan aja. Entah Tuhan yang mengubah atau Tuhan yang memanggil. Tapi kayaknya udah gak ada potensi. Gak ada kemungkinan orang ini berubah. Namun saudara-saudara sekali lagi. Panggilan ketika Tuhan menggerakkan hati kita untuk mengingatkan, menegur, menasehati sesama kita. Itu adalah panggilan untuk mengasihi Tuhan. Pertanyaannya bukan apakah engkau merasa dirimu lebih benar dari orang itu sehingga engkau mau menjadi mentor dia. Tapi pertanyaannya apakah engkau mengasihi aku Tuhan. Dan saudara-saudara kasih kita mungkin sama seperti yang sanggup Petrus berikan, bukan kasih tak bersyarat, tapi kasih filia. Tapi itu pun Tuhan bisa pakai kalau kita memang mau mengasihi Tuhan. Nah saudara-saudara, ketika kita bicara tentang tugas mengembalakan sebagai wujud kasih kepada Tuhan, jangan berpikir kemudian kita harus mencari orang di luar, ya di gereja siapa nih yang perlu digembalakan. Siapa nih di RT RW kita yang kita dengar, oh mungkin ini lagi ribut ya, suami istri lagi ribut. Atau mungkin di kampung halaman ada siapa tuh yang hidupnya mungkin suka mabok-mabokan, suka main judi, suka kurang ajar sama orang tua. Itu yang mau saya tegur. Saudara-saudara, kadang-kadang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita gembalakan adalah orang-orang yang terdekat dalam hidup kita. Orang-orang yang ada dalam rumah kita, orang-orang yang satu keluarga dengan kita, atau orang-orang yang sekantor dengan kita, orang-orang yang tiap hari kita temui. Dan ini yang memang seringkali justru ironisnya, orang-orang yang kita rasa sudah tidak ada lagi harapan. Kita kadang-kadang berpikir, ayolah kita tolong anak-anak yang kurang akses pendidikan di daerah terpencil. Karena mereka perlu edukasi. Tapi ketika kita berhadapan dengan mungkin pasangan, orang tua, mungkin dengan saudara, yang juga perlu dicerahkan cara berpikirnya, kita berpikir udahlah gak ada harapan, susah. Saya kenal dia udah dari dulu gak bakal bisa berubah. Ya kita tidak lagi punya pengharapan untuk orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita punya pengharapan mengubah kehidupan, mengentaskan kemiskinan, membawa kebaikan untuk orang-orang yang tidak kita kenal. Tapi justru orang-orang yang terdekat dengan kita, kita udah angkat tangan. Ya Tuhan saya doain aja deh, tapi Tuhan pakai yang lain aja. Tuhan pakai orang lain untuk mengubah dia, saya sudah tidak sanggup. Atau mungkin bukan tidak sanggup, saya gak mau urusan sama dia bikin pusing. Nah saudara-saudara, pertanyaannya kalau kita orang yang terdekat dengan mereka saja sudah tidak mau peduli, kira-kira orang yang lain akan lebih peduli dengan mereka.
Saudara-saudara, saya mengerti, saya paham kalau orang-orang yang terdekat dengan kita itu kalau mereka problematik, buat kita bukan hanya bikin pusing tapi juga bikin hati terluka. Maka itu banyak, tidak sedikit anak yang sudah dewasa tidak mau lagi kontak dengan orang tuanya. Atau suami istri memang masih terikat dalam pernikahan tapi udah gak mau ngurus satu sama lain, udah gak mau tahu, udah gak peduli. Karena bukan sekedar tidak peduli tapi juga kalau mempedulikan tuh lagi-lagi hati kembali terluka. Lagi-lagi ada trauma yang terpicu. Ya, apalagi itu terjadi sudah bukan saja setahun 2 tahun tapi puluhan tahun. Memang tidak mudah. Makanya kadang-kadang gereja berhadapan dengan kasus-kasus di mana kita harus menolong orang yang sudah tidak dipedulikan oleh keluarganya. Keluarganya udah gak mau tahu. Ya, gereja tentu akan berusaha menolong sebisanya. Tapi kalau kita yang menjadi bagian dari keluarganya, kalau kita yang kenal orang itu, kalau kita meninggalkan mereka di saat mereka problematik, di saat mereka menjadi beban pikiran, beban hati, maka tentu buat kita sendiri pun juga tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Mungkin iya, tenang, gak pusing, gak usah lihat lagi. Tapi apakah sungguh hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera? Bahwa ada orang yang membutuhkan tuntunan, membutuhkan nasihat, membutuhkan dibimbing ke jalan yang benar, mengalami pertobatan, orang yang ada dalam hidup kita tapi justru kita tidak peduli. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kembali lagi, apa sih yang menjadi kekuatan kita untuk menghadapi yang demikian? Kasih Tuhan. Mengalami kasih Tuhan. Sehingga kita bisa dipulihkan. Dan mengalami kasih Tuhan sehingga jiwa kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Ya, ada lagu, ada sebuah perkataan ya, jiwa yang penuh cinta tidak akan pernah lelah. Yang terus mungkin kita berprotes ya, siapa bilang saya sudah lelah? Saudara-saudara, kalau kita sudah lelah, istirahat, bukannya berhenti. Kalau kita merasa lelah, kita minta kasih Tuhan yang memenuhi kita. Karena pada akhirnya juga ya demi kebaikan kita sendiri, karena kita tidak akan bisa sepenuhnya hidup dalam damai sejahtera kalau kita tahu ada orang yang membutuhkan perhatian, pertolongan, tapi kita menutup pintu hati kita. Nah saudara-saudara, oleh karena itu bicara soal tindakan menggembalakan ini memang bukan tindakan transaksional. Kalau ditanya apa untungnya bagi saya, untuk saya menasehati dia, untuk saya membimbing dia, untuk saya mendoakan dia, apa untungnya? Sama buat Ananias juga, apa untungnya dia datang mengunjungi Saulus. Saudara-saudara, Ananias hanya disebut sekali dalam Kisah Rasul pasal 9. Saulus yang menjadi Paulus berkali-kali disebut dan bahkan turut membentuk kekristenan. Kalau bicara soal transaksional, kalau kita bicara sebagai dunia ya, di dunia kita bicara soal persaingan, nama besar, Ananias jelas rugi. Dia yang menggembalakan Saulus, tapi Saulus yang menjadi terkenal. Tapi memang bicara soal saling menggembalakan itu bukan tindakan transaksional. Bukan tindakan saya dapat apa dari kegiatan ini. Oleh karena itu kita melakukannya dengan mengosongkan diri. Kita tidak datang dengan gelas yang penuh, merasa lebih superior, merasa hidup kita lebih beres, merasa kita lebih dekat dengan Tuhan, lalu siap memberi petatah petitih, nasihat dan segala sesuatu kepada orang-orang yang kita anggap sesat. Itu biasanya malah akan mendatangkan penolakan. Tetapi sebetulnya yang kita perlu lakukan adalah menjadi teman, menjadi sahabat bagi mereka. Kadang-kadang orang-orang yang problematik itu atau bahkan orang-orang yang jahat itu sebetulnya bukan karena mereka, ya memang ada sih yang jahat beneran, tapi orang yang kelihatannya problematik dan jahat itu kadang-kadang bukannya beneran jahat, tapi sebetulnya orang yang butuh pengakuan, orang yang butuh dilihat, orang yang butuh diterima. Dan karena dia tidak mendapatkan itu, makanya dia jadi caper ya, dengan cara yang menyebalkan, dengan cara yang menyusahkan orang lain. Nah justru kalau kita datang dengan gelas penuh, kita mau menasehati dan sebagainya, orang biasanya akan malah semakin ribut jadinya. Tapi kita perlu mendengarkan.
Bahkan kalimat saya mengerti, saya paham. Saya paham kenapa kamu marah, saya paham kenapa kamu begini, saya paham, itu perlu didengar. Walaupun bukan berarti saya paham lalu saya membenarkan. Tapi saya paham, tapi yuk kita melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Katakanlah kalau misalnya ada teman yang sedang berbuat curang lalu kita menasehati, mungkin dia akan datang dengan pembelaan diri, pembenaran, ya karena begini kondisinya dan sebagainya. Ya kita mungkin bisa mengatakan, ya saya paham, kamu susah, kamu sedih. Tapi apakah itu kehendak Tuhan? Apakah itu yang memuliakan nama Tuhan? Saudara-saudara, oleh karena itu marilah kita melihat sesama kita sebagai orang-orang yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Orang yang baik, sahabat yang menyenangkan, keluarga yang menguatkan, tapi juga mungkin anggota keluarga yang problematik, mungkin teman yang banyak masalahnya. Atau mungkin rekan sekerja di kantor, tidak harus yang juga dalam arti seagama, saudara-saudara. Orang-orang yang mungkin kita lihat mereka ini sebetulnya perlu diingatkan, perlu dibimbing. Kita lakukan itu sebagai tugas panggilan dari Tuhan dengan modal kasih kepada Tuhan. Bukan modal dengan gelas yang penuh karena kita hebat, karena kita banyak pengalaman, karena kita bijaksana. No, bukan. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Dan memang seringkali kita juga sebetulnya nggak mau. Jadi bukan karena kita kepo ya, kita demen gitu ngurusin orang, bukan. Kadang-kadang mungkin kita sama seperti Ananias, kalau bisa nggak usah Tuhan, boleh nggak gitu ya. Tapi ketika Tuhan memberikan panggilan itu kita terima. Sehingga biarlah kita bukan hanya merawat satu orang. Ketika kita melakukan tugas pengembalaan, kita bukan hanya merawat satu pribadi. Bisa jadi kita menolong satu orang tapi juga memulihkan keluarganya. Kita menolong satu orang, kita menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Kita menolong satu orang, mungkin kita bisa menyelamatkan masyarakat dari kehancuran. Kita nggak pernah tahu. Sama seperti Ananias hanya menolong satu orang Saulus, tapi Saulus ini puluhan tahun Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Kalau enggak ada Saulus, ya walaupun Tuhan bisa pakai orang lain, maka bisa jadi kekristenan hanya sampai di Yerusalem dan sekitarnya. Tapi kekristenan bisa sampai ke kita, ke bangsa-bangsa lain karena Ananias mau Tuhan pakai untuk mengembalakan Saulus. Kiranya Tuhan ketika memberikan kita tugas panggilan, Tuhan juga memampukan kita dengan hati, kemampuan, hikmat untuk melakukan dengan baik. Tuhan menyertai kita. Amin.